Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kabar yang mengejutkan ya. Jajaran media dikagetkan WA Paiman Raharjo minta stop bahas isu ijazah Jokowi, bentuk teror politik. Nah, ini polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini semakin melebar sampai membuat Paiman Raharjo ketar-ketir dan panik ya menghadapi gugatan dari Roy Suryo maupun dari Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar yang membongkar habis tentang dugaan ijazah palsu. Kita lihat ini sudah sampai ke Pasar Pramuka. Apalagi kemarin ya, ada sosok yang berinisial J pada akhirnya pun membongkar ya sosok Paiman Raharjo di channel Santana TV. Jadi jajaran media tanggal 3 Juli 2025 menerima pesan WhatsApp dari Paiman Raharjo yang merupakan ex-wakil Menteri Desa meminta media berhenti bahas isu ijazah palsu Jokowi yang dicetak Pasar Pramuka. Jadi kita bisa melihat ini, sepertinya memang Paiman Raharjo sudah mulai panik ya, karena isu dugaan ijazah palsu yang dicetak Pasar Pramuka ini menyeret dia sendiri. Dalam pengakuan di podcast yang diwawancarai oleh Rismon ya, ada sosok yang berinisial J ya yang tidak diungkap identitasnya mengaku bahwa Paiman Raharjo ini memang orang paling ahli membuat ijazah maupun skripsi. Jadi beliau bisa mengedit, mendesain sendiri. Jadi mungkin karena sudah tersebar di sosial media membuat Paiman ini menjadi sangat khawatir ya akan terbongkar dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Pak ada nggak mendengar bahwa di tahun 2025 ini Pak Paiman datang lagi ke situ? Tidak. Oh, enggak ya? Belum. Yang saya tahu di televisi itu halal bihalal itu. Oh, halal bihalal. Itu tidak terjadi di Pasar Pramuka Pojok? Tidak. Kan kemarin itu saya lihat di media. Oh, lihat di media. Tapi orang-orang yang ditampilkan di foto itu Mr. J tahu. Orang-orang yang Mata nek semua. Oh, itu benar. Jadi foto itu betul ya? Iya betul. jadi orang-orang di situ pun Mas J kenal. Nggak kenal. Semua. Iya. Wah. Kenal tapi bukan nama. Kenal muka lah. Iya, kenal muka ya. gitu ya. Pak J, kalau sekarang ada orang ke sana gitu ya, ke bekas Pasar Pramuka itu, mereka masih terima nggak itu? Ya masih terima. Itu melalui calo-calonya aja. Oh, calo-calo. Oke. Ciri-ciri calo di sana itu bagaimana? Dan nongkrong di jalan. Terus itu dikerjainnya di mana sih kira-kira, Pak? Dia tertentu. Jadi dia di luar itu hanya sekedar menerima. Oh. Di belakang ada tempat lain? Ada tempat kerjanya. Oke. Belum ada apa-apa dia. Kenapa Pak? Dulu dia? Ya kasarnya masih ultan tinggal di dalam kios itu. Oke. Oh. Oh, jadi sampai 2015 belum terlihat ya? Kalau penampilan ya. Dosen itu jadi Wamendes saat mendengar itu diumumkan itu surprise nggak Mas? Terkejut nggak? Terkejut. Pernah nggak ada orang lain selain Pak Paiman Raharjo yang menjadi pejabat? Enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma satu orang ini doang? Pak J, tahu nggak Pak Paiman itu agak dekat dengan presiden dan jadi relawan gitu? Enggak. Oh, nggak. Nggak tahu ya. Ada nggak desas-desus yang beredar di kalangan? Ya ada. Oh, ada. Ada. Ada Kayak Pak desas-desus. juga. Oh, Dia jadi wakil menteri. Ada nggak desas-desus negatif di Kalau kalangan? untuk anak-anak nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi positive thinking gitu Positif ya. thinking aja. Oh. Kok bisa gitu? Kok bisa? Ini kok bisa itu? Itu rata-rata satu minggu atau satu hari ada nggak konsumen dapat itu? Entah buat apa saja, entah KTP, Selalu apa ada. SIM. Oh, selalu ada. Selalu ada. Pada saat zaman itu selalu ada. Itu kliennya pernah nggak ngaku dari seluruh Indonesia atau Jabodetabek gitu? Pas seluruh dunia dulu tahu. Oh, saya tahu. Kapan Bapak pernah dengar, wah Paiman lulus S2 nih? Oh, saya nggak dengar. Pernah dengar? Saya tahu ya dosen aja udah. Ketika tahun 2000-an, dokumen-dokumen itu yang ingin dipalsukan, pesanan-pesanan itu dikerjakan pakai komputer atau enggak? Komputer. Pakai komputer. Iyalah. Yang paling rame ijazah termasuk rame nggak pesanan? Terus terang. Oke, ijazah UGM misalnya. Itu exactly atau sama persis nggak dengan hasil yang di apa itu? Yang diminta. Yang 99%. jadi cuma 99% bisa sama, tapi dengan mata awam bisa sama ya. Itu berarti kasihan yang pesan dong Pak. Iya. Katakanlah sekarang yang pesan itu ya kita nggak nyebut Jokowi ya. Jokowi pesannya yang asli. Dikasih yang palsu. Nah, terkait dengan ijazah Joko Widodo yang disebutkan Pak Betor Suryadi di Pasar Pramuka itu, Pak. Itu ada nggak desas-desus orang-orang yang Bapak kenal di pojok Pramuka itu, Pak, desas-desusnya? Kalau desas-desus sih belum begitu jelas. Cuman banyak orang atau banyak teman-teman meyakini di sana. Cuman kita belum mengerucut atau menuduh ke salah satu orang atau apa. Cuman ya kalau pandangan saya pribadi, di situ pernah ada seorang pemain atau pembuat pemalsuan dokumen itu ada yang jadi pejabat. Nah, itulah orang mengarahnya ke sana semua. Karena ada jadi pejabat, Ya. maka sepertinya ada korelasinya gitu, Pak ya. Betul. di Yang situ. salah satunya adalah Mr. P itu. Betul.
Oh, jadi menduga ada keterkaitan karena Ada kok bisa dia keterkaitan. naik jabatan sangat tinggi gitu Pak Ya, sebagai itu pejabat kan publik. istilah kata orang yang mengait-ngaitkan itu sebenarnya ya bukan siapa-siapa ya, anak-anak di situ juga ininya. Gitu. Ya, katanya dulu itu dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kok tiba-tiba melejit. Nah, tapi nasib orang nggak ada yang tahu, cuman orang semua berprasangkanya seperti itu. Awal desas-desus pertama ya dari rekan-rekannya sendiri. Jadi rekan-rekan Pak Paiman itu ada yang pro kan, ada yang kontra. Nggak semuanya istilah kata pro ke, karena emang dia itu istilah kata ahli bikin skripsi. Nah, orang-orang Matraman itu dia menyebutnya dosen. Jadi bukan dia dosen di yang dia sungguhan, itu tidak. Karena ahli dalam skripsi, mahasiswa-mahasiswa itu kalau bikin skripsi sama dia, karena dia ahlinya dalam bidang skripsi, pada saat itu dibilangnya Pak dosen. Bukan dosen lagi, Pak dosen. Gitu. Jadi apakah karena laris atau kliennya yang pejabat-pejabat atau Kalau untuk dibilang pejabat-pejabat sih, ya orang mungkin tidak mengira ke sana saat itu ya. Iya. Tapi karena dia banyak berkecimpung di ijazah sama di skripsi itu, ya seandainya Pak Paiman yang dapat order, ini seandainya, bukan saya bilang Pak Paiman. Pak Paiman dapat order ijazah itu, dia akan diserahkan ahlinya. Ada lagi nanti, tergantung siapa yang dapat order. Nah, customer taunya dia, tapi yang nyetak belum tentu Pak Paiman, gitu. Nah, itu dikerjakan di kios-kios itu ada rumah. Tidak, dikerjakannya nggak di situ. Ada tempat-tempat khusus lah. Jadi di situ tuh nggak ada percetakannya. Nggak ada. Kan cuma kecil katanya. Kecil ukuran 2x3 mesin cetak Jadi nggak cuma muat lah. tempat Terima order. Nah, pesan WhatsApp dari Paiman Raharjo ini memicu kontroversi. Banyak pihak menilai langkah Paiman ini sebagai bentuk intimidasi terselubung terhadap kebebasan pers dengan kemungkinan memobilisasi relawan sedulur Jokowi sebagai alat untuk menghadang pemberitaan. Jadi ini bentuk ancaman dari Paiman Raharjo kalau masih diberitakan tentang dugaan ijazah palsu Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka akan memobilisasi relawan sedulur ya. Kita tahu dia adalah ketua relawan sedulur. Jadi ini bentuk ancaman dan bentuk kepanikan dia. Dan ini bisa disebut sebagai teror politik. Jadi menurut netizen ini ya, tindakan Paiman ini bisa dilaporkan karena meminta media berhenti menyoroti sebuah isu yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Jadi banyak netizen mengatakan bahwa ini berpotensi melanggar pasal 221 KUHP serta pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tahun 2001 tentang Tipikor. Akibatnya banyak pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Paiman Raharjo. Jadi mereka berharap agar tidak terjadi intimidasi massal melalui penggunaan relawan terorganisir untuk menekan media. Dan yang lebih miris lagi ya, usai ungkap ijazah Jokowi cetakan Pasar Pramuka, Bitor Suryadi diberhentikan BP Taskin. Ini memperlihatkan bahwa geng Solo memang masih berkuasa di rezim Prabowo. Seperti Bitor Suryadi yang merupakan politisi PDIP, yang sebelumnya dia menjabat sebagai tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Republik Indonesia, resmi diberhentikan ya. Jadi gara-gara membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka, dia pun akhirnya diberhentikan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Yang disampaikan oleh Bang Betor terkait ijazah UPP namanya, Universitas Pasar Pramuka. Dan yang terkini adalah ketika kita mendapatkan kabar dari BP Taskin bahwa Bang Betor diberhentikan, karena kita sering melihat di era-era sebelumnya pun bagaimana upaya-upaya pembungkaman terhadap kritik ini marak gitu Bang. Nah, jadi pertanyaannya barangkali apakah ini terkait dengan soal ijazah kemarin yang sampai hari ini menjadi ramai terus, diberhentikan di situ Bang? Jadi saya ini mencari jalan sebenarnya kan, karena pertengkaran antara UGM sama Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan TPO itu kan kencang. Saya ikut ke UGM, ke Jogja, ke Solo, tidak menemukan jawaban itu, baik itu dari UGM maupun dari rumahnya Jokowi. Padahal kan tinggal menunjukkan aja, tapi Jokowi kan menunjukkannya kepada 11 wartawan itu. Nah, jadi karena itu nggak jelas pertengkaran, saya jadinya yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan Risman segala mereka benar. Nah, kalau sudah begini artinya kan publik melihat bahwa oh ini sih kok terulang kembali, ada upaya-upaya pembungkaman terhadap
orang-orang yang mencoba mengkritisi. Nah, sampai Dr. Tifa mentweet di akun X-nya yang menjadi musuh Indonesia saat ini adalah kebohongan dan kebodohan. Dan semua orang dan pihak yang membombardir rakyat Indonesia dengan kebohongan dan kebodohan adalah musuh besar rakyat Indonesia. Jadi kita lihat kalau misalnya ada orang yang membongkar ya kedunguan, kebodohan, dan kebohongan, malah diserang balik ya, jabatannya diambil dan diberhentikan seperti terjadi pada Bitor Suryadi. Begitu juga seperti lawan-lawan politik ya, yang kita lihat seperti Tom Lembong pada akhirnya harus menerima tuntutan dari jaksa 7 tahun penjara. Begitu juga ya dengan Hasto Kristianto yang merupakan mantan sekjen PDIP Perjuangan, juga dituntut oleh jaksa 7 tahun penjara. Sehingga menurut netizen ini sengaja diciptakan oleh mereka. Ini bagian dari skenario dari geng Solo ya, bagaimana lawan-lawan politiknya, orang yang mengkritik dan membongkar dugaan ijazah palsu akan dihabisi. Ya tentunya dengan berbagai macam cara ya. Hasto Kristianto dan Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara. Padahal mereka berdua kagak sama sekali merugikan negara. Kalau dibandingin sama kasus yang merugikan negara 300 triliun, mereka cuma divonis 3 dan 4 tahun penjara. Hukum di negara ini benar-benar kayak tai. Bitor Suryadi dipecat. Nah, ini kegemparan baru karena Bitor Suryadi mulai membuka sesuatu yang pasti dia tahu dari awal, tapi dia cicil. Dan kita tahu watak Bitor itu nggak ada matinya, nggak ada takutnya. Dia pernah jadi pimpinan KSP di bawah siapa Pak Luhut atau Pak Muldoko itu. Jadi dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi. Dia anggota PDIP, aktivis. Saya kenal dari 98 bahkan sebelum itu tuh. Jadi semua hal akhirnya jadi semacam permainan tukar tambah politik. Bitor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicetak di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Bitor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sujatmiko dan Iwan Sumulya, dua-duanya aktivis itu. apa namanya lembaga itu? Lembaga Badan Percepatan Pemberantasan Kemiskinan atau apalah. Jadi kedudukan Bitor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara, maka dia dipecat. Nah kita mau membaca itu sebagai eskalasi atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi. Jadi Bitor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam. Tapi bagi Bitor ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecilan. Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM, dan alumni UGM udah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya. Demikian juga Jokowi dengan legowo harusnya perlihatkan supaya kasus ini betul-betul diteduhkan. Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut itu kan, itu etikanya tidak ada. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran. Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU segala macam, tapi masalah utamanya kan ada di UGM. Tadinya kan banyak orang yang mempersoalkan kenapa sih ijazah Jokowi sampai dikejar-kejar seperti itu. Toh dia juga sudah selesai masa jabatannya 2 periode seperti itu ya. Orang banyak yang menyatakan seperti itu. Tapi sekarang saya kira mereka semakin menyadari gitu setelah Indonesia ditetapkan statusnya. Ini sebuah riset yang menunjukkan bahwa Indonesia itu dari sisi akademis itu ya ini paling tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak dipercaya tingkat kejujuran akademisnya. Ya bagaimana mungkin Indonesia tidak jadi peringkat kedua di bawah Kazakhstan kalau ada kasus seperti Jokowi, kemudian ada kasus Bahlil dan sekarang ini bahkan lembaga pendidikan seperti UGM itu citranya itu sangat buruk. Bahkan banyak orang yang menyatakan itu sekarang kalau mau masukin anak jangan ke UGM deh. Padahal kan sebenarnya lulusan UGM kita tahu banyak yang punya yang baik-baik, banyak yang integritasnya tinggi. Tapi gara-gara itu tadi, gara-gara sikap rektorat, gara-gara sikapnya Jokowi, ya ini seperti peribahasa nilai titik merusak susu sebelahnya. Ya baru saja kita diperingkatkan oleh dunia sebagai negara dengan kebohongan akademis nomor 2 di dunia, itu nomor 1-nya Kazakhstan ya. Jadi Indonesia dipermalukan terus dan kita tambahkan itu tiap hari. Setiap kali kita tidak bisa percaya pada ijazahnya Jokowi lah, Bahlil atau siapapun, itu dibaca oleh
indeks dunia. Kan semua berita buruk Indonesia itu direkam lalu di rankingkan di dunia. Jadi UI menjadi buruk karena ada kasus Bahlil. UGM bahkan udah bertahun-tahun disorot sebagai penyimpan kebohongan. Jadi sekali lagi ini demi moral call. Soal hukum pasti akan jalan terus, tetapi orang mendefinisikan universitas itu sebagai pusat pembinaan nilai, pusat pembinaan etika itu. Jadi rektor UGM pasti dituntut pertama-tama untuk mengucapkan kejujuran etis, bukan kejujuran legal, itu dasarnya tuh. Dan yang diseret di situ udah pasti Pak Pratikno yang adalah rektor yang kemudian jadi orang kuat atau bahkan sangat kuat di era Pak Jokowi. Nah, semua ini menuju pada semacam konklusi bahwa kejujuran akademis kita memang betul-betul bisa disogok. Bayangkan misalnya kalau kejujuran akademis saja bisa dijual belikan, apalagi kejujuran di dalam politik, apalagi kejujuran dalam bisnis, apalagi kejujuran di dalam bidang-bidang penegakan hukum. Jadi kita mulai dengan satu dasar pikiran bahwa kembalikan politik ke dalam moral. Karena dari awal, dari zaman Aristoteles merumuskan atau Plato merumuskan politik itu, politik selalu dianggap sebagai tempat mendistribusikan keadilan. Jadi pembuluh darah politik itu adalah keadilan. Nah, itu yang dituntut publik sekarang. Kejujuran adalah basis dari keadilan. Kalau you jujur pasti akan berbuat adil. Nah, kejujuran pertama tentu ditagih pada orang pertama yang akan mendistribusikan keadilan. Siapa? Ya presiden. Siapa dia pada waktu itu? Adalah Jokowi. Mengapa Jokowi akhirnya dilabelkan sebagai man of contradiction atau macam-macam isu yang ditempelkan pada beliau, dan sekarang akhirnya akumulasi dari tabungan kebohongan Jokowi itu dipersoalkan justru oleh kalangan UGM sendiri, dipersoalkan justru oleh kalangan PDIP sendiri. Itu sebetulnya memalukan. Jadi jangan kita tambah lagi peringkat kita sehingga tahun depan Indonesia dapat peringkat second to none itu, apa namanya maksudnya, nggak ada lawan lagi itu di dalam dunia perbohongan akademis. Jadi ijazah Jokowi itu penanda pertama bahwa dunia membaca Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para pembohong akademis. Ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan yang bisa dianggap remeh gitu ya, karena ini berkaitan dengan moral ya, atau kalau dikaitkan dengan orang sering menyebutkan legal standing, ini berarti moral standing. Dan yang cukup menyedihkan, kita melihat bahwa ini seolah-olah bukan urusan dari partai-partai politik gitu ya. Partai-partai politik menganggap ini seperti angin lalu saja dan membiarkan kemudian masyarakat sipil itu ya ribut sendiri gitu di antara para mereka yang mendesak agar Jokowi menunjukkan ijazahnya dengan para pendukung Jokowi yang anggap ini orang terlampau nyinyir, untuk apa urusannya soal ijazah kok mesti dipersoalkan. Terus kalau kemudian misalnya terbukti ijazahnya asli bagaimana, dan kalau palsu bagaimana? Dalam kondisi seperti sekarang, ketika moral akademisi itu runtuh, pertanyaannya terutama bagi politisi-politisi muda di semua partai, di PKB, di Golkar, di Gerindra, di Demokrat, apa langkah moral kalian itu? Tentu kalian akan berupaya untuk bercakap-cakap secara internal lalu mengambil kesimpulan ini kan urusan partai. Bukan. Setiap anggota partai politik melihat isu moral ini, dia harus punya moral standing yang otonom tuh. Apakah anak muda Golkar sama dengan anak muda PDIP hari ini? Mungkin berbeda, karena anak muda PDIP beroposisi pada Jokowi, anak muda Golkar berpihak pada Jokowi, kan itu intinya. Tetapi kemudaan itu ditentukan bukan oleh keinginan kalian untuk transaksi, tetapi keputusan moral kalian untuk membersihkan diri dari dilengketkannya saudara-saudara nanti di dalam sejarah bahwa kalian pernah membela seseorang yang adalah kepala negara, sekarang mantan kepala negara, dan tanpa kemampuan untuk mengambil jarak dari isu-isu moral. Jadi saya ingin juga melihat bagaimana anak-anak muda lintas partai ini mengucapkan sesuatu, karena Anda semua yang akan jadi pemimpin nanti tuh. Jadi kalau dari sekarang Anda jadi dealer, Anda nggak mungkin jadi leader. Itu berlaku untuk terutama partai-partai pendukung Jokowi yang dikelilingi oleh anak-anak muda, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB. Jadi semua hal ini yang ingin kita pastikan. Kemudaan itu artinya sikap, bukan transaksi. Itu berubah-ubah begitu loh soal ijazah palsu ini ya. Jadi soal kadang-kadang ini kita bingung, berita soal ijazah palsu itu kadang-kadang palsu beritanya. Emang ada orang-orang yang memang bikin palsu. Emang itu kerjaan mereka kan bikin palsu-palsu. Jadi saya emang bingung mana yang asli, mana yang enggak. Nah, ini makanya didatangkan. Sekarang gini aja deh, perkembangan yang terakhir ini kan Jokowi sudah lapor ke polisi. Ya. Nah, kira-kira kan lapor bener apa lapor kehilangan? kan berbeda, bukan saya yang ngomong ya. Tapi kan di sosial media tuh berkembang, dia kan datangnya ke loket yang atasnya kehilangan gitu. Oke. Tapi sempat juga sebelum itu pun sempat beredar narasi semacam begini loh. Ya Roy Suryo itu kok mengomentari ijazah yang beredar di medsos. Padahal siapa yang bilang ijazah Jokowi itu ya kan? Itu sempat skenario itu, saya bilang skenario itu ada. Karena ada seorang profesor dari UGM, guru besar Fakultas Hukum, yang dia dikenal sebagai Jokoware juga, ya, itu bilang kalau itu memang pernah ada tapi hilang.
Nah, dia tuh mancing reaksi publik gimana kalau kayak gitu. Kalau skenario-nya kayak gitu, skenario lah. Terus kayaknya itu berat kan. Langsung dibantah kan? Langsung dibantah. Ya, enggak, dia enggak pernah membantah. Enggak, profesor rektor lain yang bantah. Dosen lain yang bantah bahwa itu tidak mewakili UGM. Pernyataan Profesor Markus. Jadi, Markus ya gitu. Jadi artinya ya sudah. Jadi kalau itu sih tapi sempat dicoba lah soal skenario diwacanakan, sempat disanding soal hilang itu ya karena kesannya itu bahwa yang data yang ijazah yang dianalisa segala macam sama Rismon sama Roy Suryo itu bukan ijazahnya Jokowi begitu ya. Ijazah Jokowi ada di tangannya Jokowi sendiri kan UGM bilang begitu. Betul, dan si lawyernya Jokowi Pak Mas Yakub itu kan bilang ijazah itu masih utuh, ada tidak dilaminating. Nah, katanya. Jadi kalau dilaminating nggak bisa ditekuk. Ya kan itu ribut juga tuh netizen ya kan. Ijazah kalau ditekuk, kalau ditekuk mungkin bisa. Tapi ijazah nggak bisa dikecilin. Ijazah Universitas Gadjah Mada yang asli ya, yang kita pernah dapat yang asli itu ukurannya A3. Gede, nggak bisa masuk stop up ukuran polio gitu loh. Jadi kalau dia yang bawa, kecuali dia yang bawa orang lain ijazahnya ya. Jadi kan masih pejabat namanya, dibawakan orang lain. Tapi kan mungkin. Cuman kan informasinya itu Pak Jokowi itu bener-beneran lu merakyat lu ya, ijazahnya bawa sendiri gitu. Datang pakai mobil rakyat, tapi yang belum bayar pajak. Yang belum bayar pajak. Pajaknya dibayar besok pagi. Nah, katanya milik rental, tapi ternyata setelah diselidiki miliknya anaknya. Lucunya netizen itu ya memang sangat detail dia mereka tuh. Makanya kan orang-orang justru itu dari detail itulah. Itu semua kerjaannya BIN. Badan intelijen netizen. Ini kalau kita lihat ya statistiknya kita ngumpul di X memang. BIN itu kebanyakan ngumpul di X. Ya, jadi perkembangannya sih gitu. Tapi tunggu muter. Saya mau klarifikasi dulu soal apakah ijazah yang punyanya dia yang sampai saat ini belum diperlihatkan oleh khalayak dengan ijazah yang beredar di medsos itu sudah clarified itu ijazahnya sama. Kenapa? Karena Dekan Sigit Sunarta tahun 2020 ya waktu diwawancara Kompas ya itu ada dan videonya masih ada. Dia nunjukin ijazah. Jadi kalau saja ini kan ada skenario berikutnya lagi. Dan ijazah itu yang beredar di medsos mau korbanin si kader partai sebar ijazah itu si Sandi Utama itu. Ya dikatakan itu bukan ijazah yang asli gitu kan yang kita analisa. Jadi intinya apa? Mau menain saya, Dr. Tifa dan Dr. Rismon itu menganalisis barang bukti yang salah. Jadi, tapi lupa dia kalau tahun 2022 ya sudah pernah dipamerin Pak Sigit Sunarta ya di Kompas loh.